kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi ini kita akan belajar di bab baru, yaitu teks surat. Teks surat terdiri dari surat pribadi dan surat dinas. Sebelum kita membahas tentang surat pribadi dan surat dinas, saya akan memberikan pengertian tentang surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan tertulis dari satu pihak pada pihak lain. Fungsi surat ada 4, yaitu yang pertama, dokumentasi tertulis seperti surat perjanjian. Yang kedua, alat pengingat untuk objek yang sudah terlupakan. Yang ketiga, bukti historis untuk menyelidiki keadaan orang, organisasi, dan lain-lain. Yang keempat atau yang terakhir, menjadi surat jaminan, misalnya jaminan keamanan dan tanggungan. Sekarang kita akan membahas tentang surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang membahas keperluan atau hal-hal secara pribadi. Nah, ciri-ciri surat pribadi yaitu yang pertama, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi seperti menanyakan kabar dan lainnya. Yang kedua, menggunakan bahasa santai tapi sopan. Yang ketiga, ragam bahasa tergantung penerima surat. Jadi, misalkan bahasa surat untuk ibu akan berbeda dengan bahasa surat untuk teman. Jadi, tingkat kesopanannya pun akan berbeda. Yang keempat, tidak menggunakan kepala atau kop surat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang isi surat pribadi. Isi surat pribadi biasanya berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur atau bagian surat pribadi dan penerapannya. Yang pertama, itu alamat dan tanggal surat. Informasi ini terletak pada bagian kanan atas surat, dianjurkan untuk mencantumkan alamat pengirim. Jika alamat surat tidak dituliskan, dapat menuliskan kota dan tanggal surat. Contohnya, Ponorogo 17 Februari 2021. Lalu yang kedua, ada salam pembuka. Biasanya bisa menggunakan kata salam kangen atau salam hormat. Yang ketiga, kalimat pembuka paragraf pertama. Biasanya menggunakan halo, apa kabar, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang keempat, itu ada isi surat. Di sini biasanya dituliskan maksud atau tujuan mengirim surat. Contohnya, saya mengirim surat ini untuk mengajak kamu pergi ke SMP Negeri 1 Ponorogo. Lalu yang kelima, ada penutup surat. Biasanya menggunakan kata sekian dulu surat dari saya atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akhirnya bisa menuliskan sahabatmu atau teman yang selalu merindukanmu. Lalu yang terakhir itu ada nama dan tanda tangan. Di sini dituliskan nama terang kamu dan kamu perlu membubuhkan tanda tangan kamu juga. Sekarang kita akan membahas tentang surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, jawatan, atau organisasi. Surat dinas dapat ditulis oleh pribadi atas nama lembaga, pemerintahan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Nah, ciri-ciri surat dinas ada 3, yaitu yang pertama, isi surat berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi. Yang kedua, menggunakan bahasa baku dan efektif, ringkas dan jelas. 3, menggunakan kepala atau kop surat. Lanjut, kita sekarang akan membahas tentang isi surat dinas. Isi surat dinas biasanya berkaitan dengan keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Lalu, berkaitan dengan topik kedinasan. Yang ketiga, undangan rapat. Yang keempat, permohonan maaf suatu instansi kepada orang atau instansi atau perusahaan. Yang selanjutnya, lamaran pekerjaan. Lalu, surat permintaan izin tidak masuk. Lalu yang terakhir, izin menggunakan tempat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagian atau struktur surat dinas.
Struktur surat dinas terdiri dari 10 bagian, yaitu yang pertama, kepala surat. Kepala surat di sini biasanya diisi dengan nama lembaga. Lalu yang kedua, nomor, tanggal, dan jumlah lampiran berisi inti atau tujuan surat. Yang ketiga, alamat biasanya menggunakan kata yang terhormat di tempat atau di kota. Lalu yang keempat, salam pembuka biasanya menggunakan kata dengan hormat. Lalu yang kelima, paragraf pembuka. Keenam, inti surat. Ketujuh, paragraf penutup. 8. Salam penutup. Yang kesembilan, mengetahui orang yang dapat memperkuat surat beserta tanda tangannya. Lalu yang terakhir atau yang ke-10, nama dan tanda tangan pengirim. Selanjutnya kita akan membahas jenis surat dinas. Jenis surat dinas terdiri dari 6, yaitu surat permohonan, surat tugas, surat perizinan, surat pemberitahuan, surat undangan, dan surat lamaran pekerjaan. Saya akan memulai membahas tentang surat permohonan. Surat permohonan digunakan untuk meminta bantuan kepada instansi atau perorangan yang jabatannya lebih tinggi. Lalu selanjutnya surat tugas. Surat tugas adalah surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada satu atau beberapa orang untuk menjalankan tugas tertentu. Yang ketiga, surat perizinan. Surat perizinan adalah surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi untuk meminta izin. Yang keempat, surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang berisi pemberitahuan untuk semua anggota kelompok, organisasi, atau lembaga. Contoh surat pemberitahuan yaitu pengumuman, surat edaran, dan surat pernyataan. Yang kelima, surat undangan. Surat undangan yang tergolong surat dinas adalah undangan yang dibuat oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara. Yang keenam, surat lamaran pekerjaan. Surat yang ditulis oleh individu atau pribadi untuk melamar pekerjaan kepada instansi atau lembaga. Sekarang saya akan membandingkan atau menganalisis perbedaan pada surat pribadi dan surat dinas, baik dari unsur kebahasaan, penulis atau pengirim surat, tujuan mengirim surat, nama dan tanda tangan, struktur surat, dan isi surat. Silahkan kalian perhatikan dengan baik. Yang pertama, unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan pada surat pribadi biasanya bahasa yang digunakan tidak baku tetapi tetap sopan. Sedangkan pada surat dinas, bahasanya menggunakan kata yang baku dengan pola yang jelas. Lalu unsur yang kedua, penulis atau pengirim surat. Pada surat pribadi, ditulis dan dikirim pada orang lain atau antara orang pertama yang disebut pengirim dan orang kedua yang disebut penerima. Sedangkan pada surat dinas, ditulis oleh suatu lembaga atau instansi yang ditujukan kepada lembaga lain. Unsur yang ketiga, tujuan mengirim surat. Pada surat pribadi, biasanya mengirim surat untuk tujuan masalah pribadi seperti menanyakan kabar. Sedangkan pada surat dinas, mengirim surat untuk kepentingan formal atau resmi. Yang keempat, nama dan tanda tangan. Pada surat pribadi, nama yang tertera adalah penulis surat beserta tanda tangannya. Sedangkan pada surat dinas, nama yang tertera adalah penulis surat dan orang yang memperkuat surat. Unsur yang kelima yaitu struktur surat. Pada surat pribadi mempunyai struktur alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka, paragraf, isi, penutup surat, dan salam akhir. Sedangkan pada surat dinas, strukturnya terdiri dari kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama, dan tanda tangan penulis dan orang yang memperkuat surat. Sedangkan isi surat pada surat pribadi adalah masalah pribadi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Sedangkan pada surat dinas, kepentingannya resmi atau formal antar instansi. Itu dia perbandingan atau perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Silahkan kalian perhatikan dan kalian pahami. Sekian penjelasan saya tentang teks surat, baik teks surat pribadi maupun teks surat dinas. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.